Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufa Nurdimansyah. Di sini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dan tenaga pendidik sekolah dasar di masa pembelajaran daring di musim pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa permasalahan dan solusi yang harus kita hadapi di masa pembelajaran daring COVID-19 ini. Sudah pastinya kita lihat pendidikan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dilakukan pembelajaran secara daring atau online. Pembelajaran ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Tentunya penerapan tidak langsung begitu sukses. Banyak permasalahan yang dihadapi peserta didik maupun tenaga pendidik, terutama di jenjang sekolah dasar. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi peserta didik. Yang pertama, tanggung jawab siswa untuk belajar daring kurang. Khususnya pada siswa kelas rendah yang mana pelajaran daring yang diberikan bapak atau ibu guru masih diarahkan orang tua. Masih banyak siswa yang lebih cenderung menunda-nunda tugas daring yang diberikan guru daripada mengerjakan secara langsung. Permasalahan yang kedua, lemahnya tingkat pemahaman siswa. Pemahaman ini adalah seberapa besar siswa mampu menyerap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca dan yang dilihat. Karena siswa yang masih di tingkat sekolah dasar, khususnya pada kelas rendah, masih sulit untuk menangkap materi yang bersifat abstrak. Apalagi dalam proses pembelajaran daring saat ini, guru biasanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan materi terlebih dahulu. Setiap siswa mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Proses pembelajaran daring yang selama ini berlangsung membuat pemahaman siswa melemah, baik yang daya pemahamannya tinggi maupun daya pemahamannya rendah. Permasalahan yang ketiga, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget. Ini sebagai media yang digunakan sebagai belajar saat daring. Kalaupun itu ada, itu milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Permasalahan yang keempat, tidak memiliki akses internet dan menambah biaya pengeluaran. Mereka yang tinggal di beberapa wilayah yang tidak ada akses internet tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru, baik melalui WhatsApp atau kelas maya. Dan penggunaan kuota yang menjadi lebih besar karena dilakukannya pembelajaran tatap maya dan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembelian kuota. Permasalahan yang kelima, melemahnya kedisiplinan siswa. Pembelajaran daring menjadi pilihan satu-satunya sebagai alternatif agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana saat pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan siswa mengabaikan kegiatan belajar dan cenderung merasa siswa libur sekolah, sehingga kebiasaan bangun lebih pagi dan tidur lebih awal sangat terabaikan, menyebabkan lemahnya kedisiplinan siswa. Permasalahan yang keenam, daya tarik bermain game siswa lebih kuat daripada belajar secara online. Peristiwa ini sangat miris sekali, bukan? Karena banyak siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 sudah tidak asing lagi dengan bermain game seperti Free Fire, Mobile Legends, dan game-game lainnya. Itu dia beberapa permasalahan yang dihadapi peserta didik pembelajaran daring. Adapun kendala yang dihadapi tenaga pendidik yaitu yang pertama, penilaian yang kurang akurat. Penilaian pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tetapi, penilaian pembelajaran daring seperti ini menjadikan guru kesulitan untuk memberikan nilai. Karena nilai yang diberikan
terkadang tidak sesuai karena tidak menuntut kemungkinan tugas anak dikerjakan orang tua. Anak yang sudah rajin mengerjakan terkadang terkendala ketika pengumpulan tugas, misal orang tua sibuk dan lain sebagainya. Kendala yang kedua, lamanya membuat konten video pembelajaran menarik untuk siswa. Pembuatan video pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti di ruang guru membutuhkan waktu yang lama dari mulai proses perekaman video hingga pengeditan untuk mengubahnya menjadi lebih menarik. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya kita harus menemukan solusinya. Pembelajaran daring yang harus menjadi perhatian bagi semua orang yang terlibat, baik itu pemerintah, sekolah, guru, siswa, maupun orang tua dalam proses pendidikan. Sehingga sangat diperlukan solusi dalam mengatasi problematika tersebut, agar tidak menghambat siswa dalam proses pembelajaran. Adapun solusi yang harus perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama, bagi siswa yang tanggung jawabnya kurang dan melemahnya kedisiplinan, siswa dapat dilakukan oleh orang tua dengan cara selalu memberikan pemahaman kepada anak bahwa tanggung jawab sebagai siswa adalah belajar, mengerjakan tugas, dan lainnya. Dari kegiatan tersebut, seiring berjalannya waktu, anak akan memahami apa yang orang tua harapkan. Solusi yang kedua, untuk meningkatkan kedisiplinan, usahakan orang tua dapat memberikan jadwal yang akan dilakukan anak dengan tidak menghilangkan kegiatan bermainnya. Namun, berbeda lagi dengan siswa yang daya tarik bermain game lebih kuat, dapat dilakukan controlling oleh orang tua untuk dapat mengatasi penggunaan handphone setelah belajar daring selesai. Solusi yang ketiga, untuk mengatasi beraneka macam siswa dalam proses pembelajaran daring yang mengakibatkan tingkat pemahaman siswa lemah. Guru dan pihak sekolah mencari solusi dengan cara guru tetap memperhatikan perbedaan yang ada dalam murid-muridnya dengan cara memotivasi agar terus tetap belajar dalam kondisi apapun. Hal yang dapat dilakukan guru adalah memberikan pendampingan pada anak didik baik secara kelompok atau individual. Kegiatan tersebut yang mulai dilakukan oleh guru kelas. Solusi yang keempat yaitu bagi orang tua yang minim pendampingan kepada anak karena kesibukan kerja, mengurus rumah tangga, dan kesibukan lainnya sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman tugas terhadap guru. Maka dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan pemahaman kepada orang tua agar tetap mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Karena pengendalian dan pengawasan orang tua sangat penting pada saat pembelajaran daring seperti ini. Solusi yang kelima, bagi guru yang sulit dalam penilaian dalam hal keakuratan dapat melakukan pengamatan terhadap pemahaman anak melalui kegiatan kunjungan yang dapat dilaksanakan pada 1 kali atau 2 kali minggu sekali. Kegiatan ini juga berhubungan dengan meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Solusi yang keenam, guru juga terkendala dalam bidang IT. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana seperti aplikasi WhatsApp. Namun, sedikit demi sedikit guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop, bertanya kepada guru-guru lain yang mempunyai kemampuan tinggi di bidang IT. Banyak mengikuti tutorial di YouTube yang banyak menyajikan pengenalan aplikasi pembelajaran dan langkah-langkah penggunaannya, serta bagaimana memproduksi video pembelajaran yang menarik bagi siswa. Berdasarkan permasalahan dan solusi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mengajar daring pada masa pandemi COVID-19 di tingkat sekolah dasar sangat masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan seperti tanggung jawab siswa untuk belajar daring kurang, lemahnya tingkat pemahaman siswa, keterlambatannya pengumpulan tugas karena kesibukan orang tua, hingga lupa belum dikerjakan, melemahnya kedisiplinan siswa, daya tarik bermain game lebih kuat daripada belajar secara online. Adapun kendala dari guru sendiri adalah
penilaian yang kurang akurat. Lamanya membuat konten video pembelajaran yang menarik untuk siswa, kreativitas dalam edit video, dan kapasitas HP yang kurang mendukung untuk edit video. Secara umum, solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara kolaborasi serta jalin komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua siswa dalam memahami serta memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang diberikan guru. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya untuk menghadapi berbagai hal pembelajaran sesuai perubahan zaman.